manusia yang lahir 6 bulan. Ini preman. Halo sahabat Semandala, gimana kabar nih ya? Balik lagi bersama saya Made Oplas, manusia dengan operasi plastik. Kita di Mandala Podcast Sabtu Basa-Basi. Iya, sahabat Semandala ya. Hari ini spesial banget nih sekolah kita ya, karena kita kedatangan tamu spesial sekali ya. Jadi ada Mbok Ayu Hervina Sanjayanti. Selamat datang Mbok Ayu. Oke, selamat datang. Ya, gimana kabar nih Mbok? Baik dan sangat luar biasa ya. Ya, gimana? Sulit nggak cari sekolah ini? Awalnya saya sulit ya. Ya. Terus dikasih map. Awalnya saya pikir ini kok saya diajak ke hutan-hutan. Ternyata setelah masuk ada gerbangnya. Wah, beneran ada sekolah. Saya pikir masa di sini ada sekolah kan seperti itu ya. Oh. Jadi benar sekali sahabat Semandala dan pemirsa semua ya. Jadi SMA 2 itu kayak dulu sebutannya aneh lagi juga mau sekolah beten tinggi ya. Jadi tapi tenang saja ya, Semandala akan maju ini teman-teman sahabat Semandala dan pemirsa, tenang saja, tunggu 3 tahun kami akan bergerak maju ya. Dan hari ini spesial kali karena Mbok Ayu Hervina Sanjayanti mungkin belum ada yang kenal ini sahabat Bondalem dan juga Teja Pula ya. Jadi ceritanya gini sahabat Mandala ya. Jadi Mbok Ayu Hervina ini temenan sama kepala sekolah kita Pak Beni Kurniawan dan juga Made Oplas ya. Betul ya Mbok ya? Betul dong. Kita ini sudah dari dulu loh. Ya, panjang sekali nih sahabat Semandala ya. Jadi kalau ngomongin Mbok Ayu ini sebenarnya nggak ada habisnya sebenarnya karena saya udah dari 2019 sudah kenal beliau dan wah benar-benar deh panutan. Dan hari ini atas keinginan Mbok Ayu sendiri pengen mainan ke Semandala. Di mana sih Semandala? Padahal di sana ada Pak Beni dan Made Oplas. Kok gimana nih kita mau langsung datang itu katanya ya. Wah semua nih Mbok Ayu ya sudah hadir. Okay. Ya Kang Win selamat datang Semandala. Iya. Kita berada di Mandala Kreatif studionya Dan ya. bagus sekali. Keren Dan juga siapa dulu dong? Ya. Ya pokoknya Yen Made Oplas datang dimanapun Pak usah sekolah ya. Jadi saya bilang ke Pak Beni, Pak, kalau saya kasih ide jangan langsung dicaplok ya. Karena tidak semua ide saya bagus dan bisa saja jelek. Tapi nggak apa-apa. Pak Beni juga katanya saya milu budoh ini ya. Mbok Ayu, jadi Mbok Ayu ini sebenarnya dari mana sih Mbok? Asalnya baru mau jawab dari rumah. bukan. Oke, asalnya dari Tigawase, Desa Bali Age. Tigawase ya. SCTP. Saya tahu SCTP ya. Wah, berarti Bali Age nih ya. Kemudian tinggal rumahnya sekarang? Ya, rumahnya kalau sekarang di Sangsit. Saya nikahnya hijrahnya di Sangsit. Ya. Jadi Mbok Ayu ini kalau saya dengerin cerita teman-temannya dan biografinya, Mbok Ayu ini adalah sosok manusia yang lahir 6 bulan. Ini prematur ini ya. Jadi jarang saya temenan sama anak lahir 6 bulan. What the fuck ya. Jadi kalau di kalender Bali bahkan 5 bulan. 5 bulan setengah lah. Kok bisa nih lahir 6 bulan? Kalau cerita dari mama ya, dari ibu saya, dari bunda saya itu semestinya umur 3 bulan kandungan itu sudah mau keguguran. Iya, cuman langsung ke bidan, ke dokter, langsung diberikan obat kuat. Ternyata kuatnya cuma sampai 6 bulan dan lahir 1,5 kg. 1,5 amun cento ya. Botol Sprite, sebotol Sprite. Jadi ngomongin berat badan rendah tuh anak saya si kembar prematur tapi 8 bulan. 8 bulan. Jadi yang satunya 1,8, satunya 2,3. 1,8 saja udah kecil sekali. 1,5. Tapi percayalah. Sebotol Sprite. Percayalah sahabat Semandala dan pemirsa dimanapun kalian berada, kalau Tuhan sudah berkehendak, udah pasti terjadi. Waktu Tuhan yang terbaik. Iya, waktu Tuhan yang terbaik ya. Jadi ternyata anak prematur 6 bulan ini sekarang
Mbok Ayu ini tumbuh menjadi sosok yang sangat luar biasa ya. Dan hari ini kita akan kulik-kulik unboxing nih Mbok Ayu ya. Mbok Ayu, jadi kalau saya Made Oplas kenalnya Mbok Ayu memang dalam dunia pendidikan ya. Memang dari kecil tuh senang pendidikan. Iya, saya sebenarnya mengidolakan almarhum ayah saya. Ayah saya itu seorang pendidik, guru olahraga, dan kemudian jadi kepala sekolah SD SMP 1 Atap, dan beliau adalah perintis dari Yayasan Widya Aksara. Jadi dari kecil, dari umur 3 tahun saya sudah sering diajak mencari orang-orang yang putus sekolah seperti itu. Jadi saya juga tergerak hati saya. Jadi saya pinginnya memang nanti jadi pendidik lah gitu. Wah, luar biasa. Jujur saya dulu pingin jadi guru TK awalnya. Ternyata setelah saya di bangku SD, SMP, SMA, kuliah. Awalnya kuliah mau di jurusan PGTK kan. Saya suka anak-anak. Iya. Tetapi jalannya beda. Akhirnya mau jurusan apa nih basically? Pendidikan fisika. Fisika saya nggak bisa ngapal ya. Oh berarti fisika, jadi iya memang Bapak punya Yayasan Widya Aksara. Iya, beliau merintis tahun 2006. Berarti bersama teman-temannya. Mbok yang lanjutin sekarang. 2010 Bapak meninggal, terus sebelum meninggal memang diserahkan ke saya untuk meneruskan. Mulia sekali ya. Jadi ini salah satu yang bikin saya senang dengan Mbok Ayu karena totalitas aksi nyata di dunia pendidikan gitu ya. Berarti ada sekolahnya apa PKBM ya? Ya, Yayasan Widya Aksara Buleleng Bali. Di sana ada PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Widya Aksara. Oh, di mana tempatnya? Senternya sih di Desa Tigawase ya, tapi PKBM ini menaungi di Kecamatan Banjar. Desa-desa di Kecamatan Banjar itu jika ada yang putus sekolah, tidak bisa melanjutkan ke sekolah formal, kita yang merekrut dan menerima. Ya, luar biasa ya, mulia sekali ya. Karena saya dulu Made Oplas pernah KKN kok di Desa Temukus Dingin Banyak. Jadi memang ada beberapa orang masyarakat yang putus sekolah dan ingin melanjutkan, tapi tidak ada wadahnya ya. Dan inilah jadi luar biasa ya. Saya bangga dengan Mbok Ayu dan masih sekarang berjalan berarti? Masih sangat eksis. Tahun ini kemarin kita ujiannya 87 orang untuk paket C. Paket C itu kan setara SMA. Kita di PKBM itu ada program paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Jadi dan pendidikan kesetaraan juga yang buta-buta aksara itu. Yang paket C ini 87 orang. Tahun ini menamatkan apa? Menamatkan 87 orang. 87 orang, luar biasa. Itu tidak hanya dari Kecamatan Banjar sebenarnya, ada di luar. Bahkan ada kurang lebih 10 orang dari luar Bali. Ada, maksudnya dari jauh? Dari Jember, dari Probolinggo dan sebagainya. Tinggal di sini. Yang tinggal di sini. Dan ada juga yang memang karena dia bekerja di sana. Jadi kita belajarnya ada yang sistem online juga. Iya. Kita punya satu kelas yang memang orang-orang yang dia usianya usia bekerja. Dan sebagian besar itu usia-usianya memang usia-usia sekolah. Mohon maaf nih, ada yang DO di sekolah yang lama, kemudian ada yang memang tidak berkeinginan masuk di sekolah formal, ya kita terima di sini. Iya, luar biasa ya. Jadi ada juga yang tua-tua. Ada. Selain yang datang ke SMA. 21 tahun ke atas tuh ada. Ada juga ya. Tapi itu memang karena dia bekerja, jadi kita pakainya sistem jarak jauh, sistem online. Iya. Wah, luar biasa. Pembelajarannya Senin sampai Rebo untuk yang memang regulernya. Selain pendidikan formal, materi formal, berarti ada nggak kegiatan lain selain? Ada lah, itu kearifan lokal. Yang terkenal di Tigawase apa? Apa ikonnya? Kemarin saya pernah beli apa ya? Sokasi. Sokasi kalau di Tigawase kan tempat pakai Banten ya, untuk tempat nasi ya dulu yang. Tapi sekarang kita sudah modif di Widya Aksara itu kita punya kegiatan life skill, pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup. Kita di sana berikan sejenis ada inovasi-inovasi. Seperti sekarang pernah kan lihat tas Sokasi itu? Itu adalah hasil program dari kegiatan program kecakapan hidup di tahun 2019 kemarin. Itu banyak sekali peminatnya. Sampai jadi kewirausahaan juga ya. Tutornya itu adalah alumni kita yang sekarang sudah memiliki UMKM dan sudah terkenal lah. Luar biasa ya. Jadi kebanggaan kita sebagai pendidik sebenarnya bagaimana anak didik kita itu berhasil ya. Iya benar sekali. Berarti ntar dulu Mbok ini kerja di mana? Kerja. Saya
seorang pendidik akademisi. Wah, karena pendidik. Kebetulan mau kuliah di Undiksa saya. Dosen? Iya. Wah, dosen. Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas MIPA, jurusan jurusan Fisika dan Pengajaran IPA, prodinya Pendidikan Fisika. Pendidikan Fisika. Dan juga saya juga mendapatkan jam di Politeknik Ganesha Guru juga. Wah ini Daniel, ini kalau ngomongin Bu Ayu itu adalah orang super sibuk ya. Jadi selain di sana di Undiksa, di Politeknik Ganesha Guru juga. Ya. Kemudian sahabat Semandala, jadi yang sedang aktif-aktifnya Bu Ayu ini sekarang juga sebagai pelatih ahli program sekolah penggerak, betul Mbok? Benar. Gimana ceritanya udah jadi pelatih ahli itu? Pelatih ahli sekolah penggerak ini merupakan salah satu program ya, program di sekolah penggerak. Pelatih ahli itu adalah aktor dari sekolah penggerak itu. Artinya pelatih ahli itu mendampingi sekolah-sekolah penggerak yang lolos dalam seleksi program sekolah penggerak tersebut. Kalau di Buleleng itu ya, di Kabupaten Buleleng itu ada kalau tingkat SMP ada 3 sekolah, yang penggerak, SMA-nya ada 4 dan ada PAUD dan SD-nya. Kebetulan saya mendampingi di SMP. Ya. Sekarang saya mendampingi SMP 1 Seririt, SMP 3 Singaraja, dan SMP 4 Sukasada. Jadi ceritanya saya sebenarnya iseng-iseng ya ikut ya. Karena ada teman sih yang teman itu asesor sekolah penggerak. Dia share ke saya, ada link, cobalah, ayo coba ikut ya, biar kita sama-sama jadi aktor di sekolah penggerak itu. Wih, boleh kan? Boleh saya ikut, karena kan saya terlalu sibuk juga. Boleh ya? Boleh. Terus saya ikut berapa? Pendaftarnya itu adalah ribuan. 11.000-an kalau di Bali apa seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Kalau di Bali hanya dicari 6 orang. 6 orang saja. Di Buleleng 6 orang, di Denpasar 6 orang, jadi 12 ya. 12. Kan peluangnya sangat sedikit ya. Kemudian tes pertama itu ada tes dokumentasi, ada email masuk. Saya lolos. Lanjut. Kemudian lanjut ada seleksi wawancara, dan ada simulasi melatih dan mengajar kan. Ikut lagi, lolos, kemudian itu lagi diciutkan dari ribuan 10.000 kali 11.000 itu diciutkan menjadi 600 orang. Jadi kan lama tidak ada pengumumannya, saya mungkin nggak dapat. Ternyata ada kiriman email dari 6 orang di Buleleng itu, nama saya tertera di sana. Sungguh luar biasa. Ada teman saya juga, ada Murah, kemudian ada beberapa pengawas. Murah temennya kan. Pelatih ahli yang sekarang di Buleleng itu 3 saya kenal ya. Jadi ada Murah Aryawan, Bu Ayu, sama Kak Bokir. Halo Kak Bokir. Ada dari guru, ada dari pengawas, ada dari akademisi juga gitu. Jadi dan usianya itu junior semua. 3 dari 6 itu junior semua. Kita akan melatih kepala sekolah dan juga minder nggak? Awalnya minder sekali lah. Nggak boleh minder harusnya. Awalnya, karena saya ada kekhawatiran bisa tidak kita itu sharing dengan ini. Kan pikiran orang beda-beda ya mungkin. Ternyata setelah diikuti sampai kegiatan lokakarya itu sangat bersahabat, mengalir dengan, karena kita kan memang sudah diberikan semacam penguatan dari pusat, bagaimana prosesnya sudah, dan berjalan dengan lancar lah. Luar biasa sekali. Bisa berbagi, yang penting berbagi. Jadi keren nih ya. Jadi jarang-jarang nih sekolah didatangi oleh pelatih ahli PSP ya. Jadi sahabat Semandala harus bersyukur ya. Jadi buat adik-adik SMP kelas 3 yang mau sekolah, ini sekolah keren nih, Semandala. Jadi dalam 1 tahun terakhir udah maju, dan salah satu rekanan teman kepala sekolah kita Mbok Ayu ya. Selain itu ya, sahabat Semandala, jadi Made Oplas ini sebenarnya kenalnya Mbok Ayu itu melalui kegiatan Kepelopora ya, Pemuda Pelopor ya. Ya sih ingat ya Mbok ya. Masih dong. Jadi sebenarnya Made Oplas ini ya bergerak saja, berkarya, terus dilirik sama Mbok Ayu, ayo ikut kamu gini. Ayo gas, sampai kemarin lolos di
jadi pemuda pelopor Bali bidang lingkungan ya. Tapi sayangnya juara 2 nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Juara itu kan bonus ya. Yang penting terus berkarya dan berkomitmen. Betul sekali ya. Jadi semakin kesini sebenarnya Madioplas itu ya. Apalah arti jabatan kemudian kalau kita tidak melakukan apa-apa ya. Jadi mending konsisten kita berbuat, masalah itu bonus saja. Betul lah Mbak ya? Betul sekali. Ya. Wah yuk, jadi kesan pertama melihat Semandala gimana Mbak? Nah. Kesan pertama, sebelum kesini ya, saya cek dulu. Pasti cek di Google, tanya pada Mbah Google. Nah, cek Semandala ini di desa Bondalem. Sepertinya ini lumayan jauh ini kan. Setelah saya lihat cuma 25, kurang lebih 20 km ya dari rumah saya. Kemudian saya cek foto-fotonya, oh iya sekolahnya bagus. Kemudian saya kesini, jalannya lewat gang kecil kan, gang kecil. Kemudian ada pohon-pohon kayak alas lah istilah Balinya. Kok dialasi ya? Saya sempat cek, WA Pak Benny juga. Ternyata setelah ke kanan lagi baru ada gerbang yang bagus, megah ya gerbangnya. Di sana SMA Negeri 2 TJ Kule. Akhirnya saya langsung masuk. Saya bengong awalnya, ternyata saya pikir tidak ada sekolah seperti ini gitu. Kalau melihat postingan kemudian track record Semandala 2 bulan 3 bulan terakhir gimana? Awalnya saya tahu Semandala ketika Pak Benny baru pindah ke sini. Saya awalnya tidak tahu di Bondalem itu ada SMA yang namanya SMA 2 TJ Kule. Tapi sebelumnya karena Madioplas di sini jadinya SMA 2 TJ Kule tempatnya Madioplas lah gitu. Baru setelah Pak Benny di sini kemudian ada beberapa perubahan, ada kreativitas masing-masing. Itu saya baru ternyata sudah ada progres yang sangat luar biasa bagi yang alumni ya SMP yang dekat di sini yang di Kecamatan TJ Kule harus ke sini. Apa namanya? Tidak ada ruginya ke sini. Sangat banyak kreativitas, inovasi. Betul. Dan guru-gurunya juga saya baru pertama kali kenal, wah ramahnya luar biasa. Betul sekali ya. Kemudian view-nya bagus. Sekarang akan ada lapangan baru basket. Itu. Jadi anak-anak di SMP alumni ya yang baru tamat ini silakan ke Semandala lah. Jangan jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh. Ada anak SMP sekali lagi yang Madioplas ngajak nih ya. Jadi janganlah mikirin SMA 2 bidang gini gitu ya. Sekarang SMA 2 sudah berubah. Dan kalau kalian datang ke sini akan dikasih kegiatan-kegiatan. Intinya semua hal, semua tempat itu punya masa lalu kan. Jadi jangan lihat masa lalunya dong. Betul sekali. Kita lihat progresnya ke depan untuk memperbaiki mutu pendidikannya seperti apa, kan itu yang perlu dilihat. Jadi apalagi sudah terlihat progresnya seperti itu, jadi luar biasa lah. Iya, betul sekali Sobat Semandala ya. Jadi jangan ragu sekolah di SMA 2 saja ya, Bu ya. Oke, Bu Ayu. Jadi ini benar-benar luar biasa ya. Jadi saya ini multi talenta ya. Banyak fungsi. Betul juga. Jadi selain itu, Bu Ayu ini juga bisa bisa tampil sebagai sosok wanita hebat ya. Jadi kemarin ini saya lihat di stalkingin media sosialnya, kemarin dapat penghargaan Kartini ya. Dari mana tuh? Kartini Award kemarin itu dari lembaga di pusat di Jakarta, Indonesia Magazine Award, dan kerjasama dengan beberapa kementerian. Itu ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ada Kementerian terkait perindustrian dan lainnya. Jadi kemarin itu saya sebenarnya awalnya ragu ya, saya kira itu
info tersebut dari email juga saya Ya. berikan, ternyata itu memang benar, penyelenggaranya memang sudah legal dan resmi, dan juga itu juga kerjasama dengan kementerian yang lain. Jadi pas saya dapat penghargaan Kartini Award di bidang leadership. Leadership kepemimpinan. Wah, cocok kalau leadership cocok nih ya. Dan langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Wah, mana lagi ke Jakarta? Man, balik ke pesawat. Iya. Dan gratisan juga, itu kan Betul, penting. ya. Jadi bonusnya kita berkarya, kemudian berinovasi, tampil, itu adalah diberikan bonus seperti ini ya. Kita bertiga Tiga di Bali? Di Indonesia itu khusus untuk penghargaan Kartini Award itu ada 3 orang. Saya yang Kartini Award bagian leadership. Kartini Award leadership. Kemudian yang teman saya yang di bidang apa? Yang bagian kedua ini adalah di bidang, dia lebih ke bisnis ya. Dia owner dari Grand Ina se-Indonesia. Grand Ina. Saya sebenarnya What the fuck? saya sebenarnya agak ciut ya. Iya. Karena yang Iya, tahu lah Grand Ina seperti apa. Grand Ina seperti apa. Dia dapatnya Woman Excellent 2022. Oh, sama? Yang lagi satu ini adalah Direktur Rumah Sakit Surabaya. Bayangkan, Made Oplas, bagaimana perasaan saya hanya seorang Siapa sih saya? hanya butiran Belum apa-apa. belum apa-apa, hanya seorang pengelola pendidikan non formal. Berarti- tapi bisa berada satu meja VVIP dengan orang-orang seperti Berarti cuma 3 orang aja? yang di Kartini itu, Iya, yang sudah. untuk wanita itu ada 3 orang itu aja. Wah, Diseleksi di seluruh provinsi. Kemudian sisanya yang lagi 26 orang itu adalah dia bapak-bapak ya yang lebih ke wirausaha. Ya. Ada yang wirausaha muda award, kemudian ada yang klinik kecantikan award, branding dan sebagainya itu. Jadi dan satu-satunya pendidik cuma Bu Ayu. cuma saya saja. Kemudian ada lagi kepala sekolah SD, bapak-bapak ini di Papua, dia memang dedikasi award apalah itu, yang jelas dia bagus sekali. Saya cukup mengapresiasi ya, karena di sana di Papua sana. Iya, tahulah Papua. Di Papua dia memberikan sekolah gratis di sana. Wah, luar biasa. Jadi tapi intinya sebenarnya awalnya saya agak insecure ya. Insecure. Bayangkan ya. itu orang owner Grand Ina, Iya. owner direktur rumah sakit. Apalah saya, Ya. tapi saya sangat menganggap bahwa hal yang luar biasa. Iya, itu sudah luar biasa Mbok. Jadi kalau udah bersanding sama mereka berarti Mbok bersanding, sebanding ya. Sebanding. Gitu, ya. Dan dari hal itu saya menganggap bahwa ini adalah pengalaman yang Luar berharga. biasa ya. Karena bagi saya semua orang itu adalah guru. Betul. Semua hal adalah sumber belajar dan semua tempat adalah sekolah. Itu iya. bagi saya seperti itu. Betul sekali. Jadi semua orang memiliki potensinya masing-masing. Iya, tepuk salut dulu ya, tepuk salut, jempol. Iya. Dan jangan pernah berada pada ekspektasi orang lain. Itu yang Jangan ya. Jadi kalau orang lain ngomongin apa biar aja ya, biarkan aja Iya, yang benar. ngomong. Yang penting kita tetap kafilah tetap berlalu. Yang penting komitmen dan konsistensi terhadap apa yang kita Konsisten. miliki sekarang. Kalau kita memang fokus memang di bidang, kalau saya kan di bidang pendidikan, saya akan konsisten. Memang saya memang suka di Yang lainnya? di wirausaha bisa. Maksudnya saya suka juga, semua saya suka. Cuma karena memang passion saya di sana, jadi saya tetap. Betul sekali, ya sahabat Semandala, betul Iya, sekali ya. Jadi iya. setiap orang punya potensi. Setiap orang punya potensi. Punya ciri khas. Jadi temukan ciri khas yang kamu punya, kembangkan, dalami, konsisten ya. Iya. Oke. Kalau guru saya pernah bilang bahwa jangan pernah menjadi orang yang kehilangan jati diri. Temukan jati dirimu. Betul sekali ya. Jika kita sudah mencintai itu, maka pintu kesempatan akan Betul terbuka. sekali ya. Kadang banyak punya identitas KTP tapi tidak benar-benar. Iya. Banyak yang punya kartu pengenal KTP tapi masih belum punya identitas. Ya Iya. bingung. Bingung. Ini saya apa nih gitu ya. Jadi kayak Made Oplas ya, Astung Karir. Astung Karir, Ya, jadi itu saya bagus mau sekali itu. Ya plastik gitu ya. Oke Mbok. Iya. Jadi satu lagi nih, pokoknya banyak lah. Dan Mbok ini juga bisa tarot ya. Ya. Sekarang katanya bawa tarot ini. Iya, saya bawa tarot ya, Gus ya. Kebetulan Siap, ya. Ini sebuah kebetulan sebenarnya. Saya memang suka baca simbol-simbol memang dari dulu. Fisika ada juga itu ya. Ada fisika Ya, kan ya. banyak simbol. Kemudian saya mendalami ini share ke orang lain itu dari tahun 2019. Kenapa?
Padahal tahun sebelumnya itu sudah pernah. Kenapa? Karena di tahun 2019 saya itu ikut sertifikasi, ada kelas sertifikasi untuk level yang namanya konselor tarot reading. Ya, konselor tarot reading, kemudian ada konselor tarot untuk pemberian pada psikologi. Kemudian kebetulan ini yang kemarin itu, yang setelah saya datang dari anugerah itu, saya ikut yang konselor tarot master dan hipnoterapi. Wah, luar biasa. Dan itu ada legalitasnya, itu yang penting. Ada sertifikat dan kita bisa memberikan pelatihan kepada orang lain hipnoterapi dan juga memberikan sebuah konseling gitu. Jadi saya sebenarnya bisa buka praktik, tetapi ya ini sebagai sekedar untuk membantu untuk menemukan minat dan bakatnya itu di tes MBTI namanya. Nah, saya memang kalau misalkan ada yang berminat ya, anak-anak terutama yang masih labil bisa mau saya minatnya apa, saya bakatnya apa, bisa ketemu dengan saya atau daftar di Made Oplas. Ini buat kalian yang mau dibacain ya. Percaya nggak percaya aja ya. Jadi percaya nggak percaya, semua itu yang penting kalau dia yakin, oke. Positifnya ambil. Dan ini tidak ada hubungannya dengan hal gaib sebenarnya. Ya, bukan. Ya. Ini tarot itu adalah ilmiah sebenarnya. Pembacaan alam bawah sadar. Ketika dia memilih kartu, itu adalah pergerakan tangan itu mempengaruhi kerja otak sebenarnya. Dan juga di sekitarnya ya. Dan hipnoterapi itu bukan hal yang gaib. Bukan ya. Ya, ini itu, penekanan ya. Biar tidak menjadikan belajar tarot dia hal-hal lebih ke hal mistis, enggak. Itu tergantung dari kita. Kalau kita memang memanfaatkannya untuk pengobatan atau apa, bisa. Kalau kita untuk membaca alam bawah sadar atau apa, bisa. Tapi sahabat Mandala, hari ini bukan Made Oplas yang akan dibacakan kartunya. Kita akan bacakan kartunya komandan kita, Pak. Komandan. Iya, biar teman-teman nanti nonton video yang satu ya. Oke, Wahyu, pertanyaan terakhir ya. Apa hubungan wanita dengan pendidikan? Hubungan wanita dengan pendidikan itu sangat erat ya sebenarnya. Dan sebelum saya menjawab ini, saya ingin ingin memotong ataupun ingin istilahnya menjatuhkan teori-teori yang ada teori-teori orang-orang yang memang ada teorinya gini. Wanita itu tugasnya hanya di dapur dan di kasur, di paon dan di kasur dan di sumur gitu kan. Tapi bagi saya itu hal yang saya coret dalam kamus saya. Kenapa? Karena wanita itu sama gendernya dengan pria. Pria mau berpendidikan, wanita juga bisa. Lihatlah Kartini. Iya, betul. Lihatlah Kartini, karena wanita yang berpendidikan itu dia akan mampu mengajarkan karakter juga dan ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya kelak gitu. Dan bisa memberikan sebuah keteladanan kepada anak-anaknya bahwa sebuah keteladanan itu lebih berharga dari 1000 nasihat. Wah, pesan buat anak-anak saya ini di SMA 2 yang putri-putri misalnya. Jadi jangan takut untuk mengenyam pendidikan. Karena kan banyak pikirannya, nanti dia bersekolah tinggi-tinggi singkaman jodoh. Enggak seperti itu. Betul. Oke, Mo. Nah, ini pesan buat anak-anak putri SMA Negeri 2 Tegakula nih. Silakan. Oke, terkait tadi ditanyakan hubungan antara wanita dengan pendidikan. Itu sangat erat sekali adik-adik ya. Bahwa wanita itu tugasnya bukan hanya di dapur dan di kasur dulu, atau di sumur. Dulu pemikiran orang dulu seperti itu, sehingga tidak ada sekolah untuk wanita. Yang bisa bersekolah itu hanya laki-laki saja. Karena laki-laki dianggap sebagai tumpuan tulang punggung dan sebagainya. Tapi sekarang beda. Karena kita berada pada zaman yang berbeda. Berada pada kesetaraan gender ya, seperti yang disampaikan dulu oleh Kartini, bahwa setiap wanita itu harus mengenyam pendidikan. Tujuannya adalah bukan hanya untuk bergaya-gayaan atau menyaingi laki-laki, tapi kedepannya adalah untuk mengajarkan karakter, mengembangkan anak didiknya nanti di bidang-bidang tertentu, kemudian bisa menjadi sebuah keteladanan untuk anak-anaknya. Karena keteladanan itu lebih berharga dari 1000 nasihat. Jadi jadilah wanita yang tangguh di segala medan ya adik-adik ya, dan tetap menjadi wanita yang mandiri dan juga tetap berbakti kepada orang tua yang melahirkan terutama. Ya, jadi luar biasa ya.
Jadi pesan dari Mbok Ayu Hervina yang kemarin dapat anugerah sebagai Kartini Indonesia, luar biasa sekali. Jadi buat kalian anak-anak Semandala, terutama yang cewek-cewek ini ya, semangat pokoknya. Pendidikan akan menjadikan kamu semakin berharga ya. Jadi buang teori-teori zaman dulu wanita dipaonkan atau dikasuhin, jangan ya. Kalau kalian pengen lebih dihargai lagi, tunjukkan diri kalian. Bersinarlah tanpa meredupkan sinar orang lain, itu juga yang penting. Luar biasa ya, bersinarlah tanpa meredupkan sinar orang lain. Iya, terima kasih nih Mbok Ayu ini sudah berkunjung ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas ya. Saya juga masih banyak cerita sebenarnya. Apalagi ada program ada kurikulum Merdeka Belajar ya, tapi nantilah ya. Jadi untuk hari ini demikian Mandala Podcast Sabtu Basa Basi kita hari ini. Terima kasih Mbok Ayu sudah datang di studio Mandala Kreatif SMA Negeri 2 Tejakula. Jangan bosan-bosan ke sini. Ya, jadi buat kalian dimanapun berada, pantengin terus channel SMA Negeri 2 Tejakula. Jangan lupa subscribe ya. Jadi Astung Kare SMA 2 Tejakula akan semakin maju. Dan pesan terakhir dari Madioplas ya, buat adik-adik SMP nih yang akan tamat kelas 3 ini, jangan bingung sekolah di mana ya. Walaupun di Tejakula ada 4 pilihan, pilihlah yang pertama SMA Negeri 2 Tejakula. Di sana di sini ada Madioplas dan Pak Beni dan semua kreativitas inovasi kita ya. Sampai ketemu nanti di MPLS. Demikian kita ada jargonnya mungkin ada close statement ya dari saya. Oke, close statement ya. Ini kayaknya bantu promosi. Oke, close statement ya adik-adik. Pertama, seperti yang disampaikan Madioplas, ayo bergabung ya di Semandala. Apalagi nanti ada Semandala Kreatif yang seneng foto studio dan sebagainya, silakan ya. Kemudian yang kedua, marilah tetap menjaga kesehatan. Nah itu sehat dan bermanfaat. Yang ketiga, mari tergerak hati dulu, kemudian bergerak dan bisa menggerakkan semua hal agar bisa menjadi bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa. Iya, itu moto-moto gini kayaknya Tia. Apanya? Guru penggerak apa gimana Tia? Itu sebenarnya lebih ke sekolah penggerak. Sekolah penggerak ya. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Iya. Oke deh, sampai jumpa di Mandala Podcast Sabtu Basa Basi selanjutnya. Dadah.